迎风。他知道古功，他知。这。 整个天空就这样烧起来！的威力，与他有瓜葛，不妨领教一下气之陨落。你有瓜葛？你到底是哪位旧神？是好多旧神都和你有瓜葛，是好多旧神。火烤了呀！闭嘴！是莱茵，狗哥怎么办？我们要我来吧！他的目标是我一个人来扛，还有什么招式？Guys, Gnosis mau ngasih info nih, berhubung banyak yang nanya ya. Buat kalian yang masih bingung mau nonton Solen versi fullnya, bisa langsung aja ke auratel.com ya. Gnosis juga ngambil shortnya di sana, bukan apa-apa, karena grafiknya udah HD alias jernih guys, jernih gitu, kayak mulus lah kayak. Tanpa perlu juga berlangganan gitu, cukup punya kuota aja. Nah, cukup ya infonya. Sekarang kita lanjut ke alur cerita. Oke guys, pada episode sebelumnya Wukong dan teman-temannya sudah berhasil melewati gerbang reruntuhan. Meskipun katanya gerbang reruntuhan cuma boleh dilewati sama orang mati, tapi berkat bantuan Xingtian mereka berlima memiliki kesempatan terakhir untuk melanjutkan perjalanan mencari fragmen ketiga Bilah Penguasa Perang. Kenapa disebut terakhir? Karena sang pembuka gerbang yang baik hati tadi sudah tiada. Tubuhnya berubah menjadi batu akibat tindakannya melawan hukum alam. Untung aja kali ini Xingtian sudah mendapatkan kepalanya lagi. Jadi dia bisa beristirahat dengan tenang tanpa harus gentayangan ke sana dan kemari lagi. Jadi tanpa basa-basi dan demi menghormati pengorbanan Xingtian juga, langsung aja kita terobos. Scene paling awal yang ditunjukkan pada episode kali ini adalah seekor burung merah yang mana bagian matanya seakan-akan bisa memperlihatkan keadaan Wukong dan teman-temannya di lautan kehampaan. Burung tersebut mungkin terlihat berasal dari jenis gagak api biasa, tapi setelah diselidiki lebih jauh nanti, kita bisa melihat ada kemungkinan juga sesosok makhluk yang mampu memancarkan kesan kuat dan menceramkan, sosok yang sepertinya menaruh dendam kepada pemuda tersebut. 必须死！这个人类，他来了。 Perjalanan Wukong dan para rombongan mencari fragmen ketiga dari Bilah Penguasa Perang masih terus dilanjutkan. Dari yang tadi melewati lautan dangkal, kini sudah bergerak menuju daerah panas yang mirip seperti lembah lava gunung berapi. Salah satu pejuang bangsa kegelapan mulai khawatir kalau mereka ini tersasar. Atau mungkin lebih buruk lagi, jalan yang sedang diambil adalah jebakan. Sementara itu Wukong meyakinkan mereka semua kalau petunjuk dari gabungan fragmen yang dia bawa tidak mungkin salah. Hanya saja mereka juga tidak boleh lengah, harus terus berhati-hati karena pihak musuh bisa saja menyerang mereka dengan menggunakan rune pengembalian. 碎片之间的感应假不了，不过越来越热，碎片的指向会不会是陷阱？ Tiba-tiba sang pendekar es menunjuk ke arah depan membuat semua orang di sana akhirnya sadar kalau saat ini posisi mereka sudah berada di dekat semburan lava raksasa. Sebuah pemandangan alam yang membentang ke seluruh mata memandang. Saking luasnya, kawah semburan lava tersebut terlihat seperti tidak memiliki ujung. Suasana tempat yang mereka lewati ini tidak terasa nyaman. Hal ini sampai membuat Niza yang berdiri tak jauh dari Wukong menyarankan agar mereka lebih baik mundur saja, mencari jalan memutar atau menunda perjalanan ini sementara waktu. Namun berbeda dengan Wukong, pemimpin dari aliansi bangsa manusia dan kegelapan itu terlihat seperti memiliki rencana lain. Ada sebuah petunjuk yang hanya bisa disadari oleh Wukong karena hanya dialah yang memiliki gabungan fragmen yang dapat menunjukkan lokasi fragmen-fragmen berikutnya.
3枚碎片，不色强。有人来了！ Wugeng merasa kalau dia pernah melihat wajah mirip wanita di hadapan itu sebelumnya, tapi hanya mirip ya, berbeda dari apa yang ada di dalam ingatannya. Jadi Wugeng pun dengan kasar bertanya soal identitas wanita tersebut, bahkan memanggilnya dengan sebutan wanita tua. Nah, biar gampang kita sebut Vexana aja ya, soalnya mirip sama Vexana sebelum di revive. Aduh. Pada tahu Vexana. Mereka kan masih belum pernah ketemu, maka dari itu Wugeng menyarankan kepada mereka berdua untuk tidak saling menyerang. Vexana membalas dengan mengatakan kalau ketiadaan telah dibangkitkan. Dia juga tahu kalau otak ketiadaan saat ini sedang berada pada diri Wugeng. Tapi wanita itu tidak pernah menduga kalau racun dunia yang menjadi incaran banyak orang selama ini sudah jatuh ke bawah pengaruh seorang anak manusia. 眼神也不太寻常。 我借三足金乌，没给大家添什么麻烦。这是什么鸟？居然有。 Nah kan benar, burung yang dibawa oleh Vexana ternyata bukan burung sembarangan. Makhluk bersayap itu sebenarnya merupakan gagak emas dengan 3 kaki. Vexana telah menggunakannya untuk mengamati dunia ini selama puluhan ribu tahun. Namun tidak pernah ada dalam pandangannya mengetahui ada orang yang sanggup menahan pengaruh buruk godaan ketiadaan lebih hebat daripada dirinya. Apalagi manusia kecil seperti Wugeng yang gampang digoda. Lambat laun Vexana yakin bahwa Wugeng akan termakan bujuk rayu racun ketiadaan. Kemudian melupakan semua identitasnya sebagai seorang pemimpin besar, bahkan lebih buruk lagi mengkhianati semua orang yang mempercayainya. Seketika itu pula Wugeng segera menepis pertanyaan tersebut dengan sigap. Memang betul kalau dia ini termasuk ke dalam golongan manusia kecil, tapi dia memiliki sesuatu yang tidak ada pada makhluk sekelas dewa sekalipun. 那是刑天守护的碎片，你把它。 Wugeng telah diberikan kepercayaan untuk menjaga fragmen-fragmen dari setiap pemilik sebelumnya. Hal ini telah membuktikan kalau dia memang bukan orang sembarangan. Wugeng tahu kalau potongan fragmen ketiga berada di tangan Vexana. Karena dia yakin sekali bahwa dirinya akan mendapatkan benda tersebut, Wugeng memutuskan untuk menawarkan kesepakatan damai dan langsung menyerahkannya saja. Tapi lagi dan lagi, keteguhan hati Vexana masih tidak bisa digoyahkan. Dia berkata kalau dirinya tidak akan terpengaruh oleh jenis mantra atau trik apapun yang biasa dilakukan oleh orang lain. Apalagi dirinya juga masih belum percaya dengan Wugeng. Mendengar hal tersebut, para penjuang kegelapan langsung memberikan pembelaan mereka masing-masing. Kalau misalnya Wugeng kerasukan niat jahat ketiadaan, maka mereka bertigalah yang akan langsung menghentikannya dengan seluruh kekuatan yang ada. Bingfeng. Dalam perjalanan kali ini, Wugeng membawa sang pendekar es sosok pejuang kegelapan yang memiliki elemen serangan es, salah satu elemen yang menjadi kelemahan dari sang penguasa api seperti Vexana. Kehebatan pendekar es sudah tersohor ke seluruh alam bawah, tapi karena perbedaan level mereka begitu jauh alias lawan yang dihadapi sekarang sekelas dewa, serangan es tadi masih belum cukup untuk membuatnya terluka. Wugeng pun tidak punya pilihan selain turun tangan dan ikut bergabung di garis depan. Dia juga memutuskan untuk menggunakan kekuatan gonggong warisan luar biasa yang ternyata juga pernah dilihat oleh Vexana di masa lalu. Vexana menerjang Wugeng dengan kekuatan hebat yang begitu besar. Wugeng yang dari tadi terpojok akhirnya kesal sendiri. Dia tidak datang ke tempat yang panas ini bukan untuk main-main, bukan juga untuk dikalahkan. Dia ingin menang dengan cara apapun demi mendapatkan fragmen bila penguasa perang. Akhirnya anak manusia itu pun memutuskan untuk mengumpulkan kekuatan besar ke dalam meriam emas, lalu meledakkan seluruh kekuatan warisan gonggong yang dia miliki.
Sungguh di luar dugaan, ternyata serangan penuh dari Wugeng tadi hanya membuat Vexana menjadi semakin murka. Bahkan di sisi lain, kita juga bisa melihat kalau wanita itu baru saja bangkit dengan skin legend yang penuh dengan efek api mengerikan. Wugeng yang mengamati dengan seksama harus berpikir dengan cepat sebab raksasa yang satu ini juga jelas tidak bisa lemah dari Xingtian. Apalagi wujudnya juga membawa aliran sihir suci yang terang serta bola matahari kecil yang jumlahnya sangat banyak. Vexana menggunakan jurus pemadaman api karma untuk menghabisi rombongan Wugeng sekaligus. Sementara itu, pemuda tersebut memutuskan untuk mengaktifkan pelindung kekuatan suci tak berwarna 3 kali lipat sebagai pertahanan. Menggunakan penglihatan suci dari Niza, kita bisa mengetahui kalau ternyata ada kekuatan panas yang masuk melewati dinding pelindung dan menyentuh tubuh mereka. Fakta ini menjadi informasi baru yang mengejutkan, soalnya setahu kita kekuatan suci tak berwarna itu adalah kekuatan mutlak yang tidak terkalahkan. Sementara itu Vexana yang menyerang dari atas sana meledek Wugeng dengan puas. Dia tahu ternyata banyak soal kelemahan kekuatan suci tanpa warna, serta mengerti kalau Wugeng masih belum menguasai semua jurus-jurus pengendaliannya dengan baik. Kalau Vexana sudah berumur lebih dari 10.000 tahun, berarti besar kemungkinan kalau dia berasal dari bekas pertempuran para dewa di masa lalu. Tapi dia tidak mengerti mengapa kemarahannya tak pernah padam. Kekuatan yang dirasakan oleh Wugeng sudah setara seperti 10 perintah hukuman. Dia harus mencari cara untuk menghilangkan panas tersebut dengan secepat mungkin sebelum mereka semua terbakar dan hangus menjadi abu. Wugeng menjelaskan kalau orang yang menyakiti Vexana dulu adalah Tian. Tian itu adalah musuh ayah Wugeng dan Tian juga sekarang sudah mati. Wugeng telah membebaskan para dewa yang terkurung di penjara ujung jurang, termasuk mengumpulkan aliansi-aliansi besar seperti ini. Vexana menyebutkan nama Dai dengan amarah yang meledak-ledak, sebuah nama yang sama sekali tidak diketahui oleh Wugeng. Tapi dia malah dituduh sebagai komplotannya. Usut punya usut, ternyata si Dai ini memiliki masa lalu yang erat dengan Vexana. Gara-gara dulu Dai sempat menembak aliansi 5 suku gagak emas, usaha mereka untuk memenangkan perang akhirnya gagal. Jadi dia pun memutuskan untuk menyerang Wugeng sebagai pelajaran dan balas dendam atas kejahilan tersebut. Wugeng tidak tahu siapa sosok Dai yang dimaksud, apalagi masa lalu yang pedih dari seorang Vexana. Tapi yang jelas dia tidak akan membiarkan dirinya dipanggang hidup-hidup tanpa menyelesaikan tujuannya.你有瓜葛，你到底是哪位旧神？是好多旧神都和你有瓜葛，是好多旧神。火烤了呀！闭嘴！是莱茵，狗哥怎么办？我们要去。跟我来吧！他的目标是我，我一个人来扛，还有什么招式？Ketika aliran waktu berjalan dengan sangat lambat, kita sekilas bisa melihat ada kemunculan sosok bayangan lain di belakang Vexana. Sang bayangan tersebut menyebutkan kalau Wugeng masih belum boleh mati, bahkan pemuda itu harus diselamatkan secepat mungkin. Seketika itu, kala itu juga Wugeng langsung dibuat berpindah tempat sendirian, berpindah dari teman-temannya ke sebuah alam baru berdua dengan sang bayangan tadi. Tapi tenang aja, karena ini bukan petanda kemunculan masalah baru, justru akan menjadi akhir penyelesaian dan petunjuk untuk mengalahkan Vexana. Sang bayangan memberitahu kalau nama asli dari Vexana adalah Hanba. Dia kemudian menarik pedang hitam yang dia genggam, kemudian mengoleskan dan menyelupkan ke air. Sang bayangan berkata kalau saat ini mereka akan bergerak menuju matahari yang padam, berlayar di atas sebuah kapal tulang melewati rawa-rawa yang terlihat sangat gelap.
Nasib dari Hanba sang Vexana pemilik gagak api berkaki 3 itu ternyata sangatlah malang. Dia tidak diakui oleh para dewa, dilukai oleh Tian, bahkan juga ditangkap dan disiksa oleh aliansi 5 klan besar. Luka-luka yang diderita Hanba selama ini berasal dari pembakaran api karma selama puluhan ribu tahun. Dia telah menerima semua siksaan tersebut hingga daging dan esensi jiwanya habis. Pantas saja kemarahannya tidak bisa dipadamkan dengan mudah. 令他永世承受烈火焚身的痛，在灼烧着母亲的肉体和神元，令他陨落金屋的业火，无时无刻不在灼烧着。五族同盟失败后，母亲被擒，被逼吞下陨落的7只禁物。 Dian! Buat yang mungkin gak sadar, si Vexana alias Hanba alias mamanya bayangan hitam tadi adalah si ponik emas yang memenggal kepala Xingtian loh. Kalau Xingtian berakhir menjadi hantu gentayangan pemarah yang mencari kepala selama puluhan ribu tahun, nasib Hanba ternyata nggak jauh lebih baik. Dia ditangkap, oleh gabungan 5 aliansi klan yang berperang dengan para dewa. Duh, jadi takut ini teh banyak dolar kuning ya sekarang teh. Pas mau balas dendam sama Tian karena sudah membuangnya, Tian malah udah mati sama si dewa mata 8. Jadinya sekarang kemarahan Hanba menjadi luap-luap dan tidak bisa dilampiaskan. Kira-kira langkah apa yang bakal diambil oleh Wugeng bersama dengan si kegelapan untuk menyelamatkan Hanba sang Vexana? Tungguin kelanjutannya hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye-bye.